Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua dan juga wali murid yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa walaupun tidak bertatap muka. Insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan menjadi catatan amal ibadah yang solih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, anak-anak sekalian, khususnya Ustaz Teguh akan menyampaikan pembelajaran terkait tentang kemuhammadiyahan. Kemuhammadiyahan seperti yang Ustaz pernah sampaikan, anak-anak kelas 3, kelas Abu Bakar 3 dan Umar bin Khattab 3. Mohon diperhatikan di buku yang sudah kalian dapati, buku paket pendidikan kemuhammadiyahan untuk SD MI Muhammadiyah kelas 3, pengetahuan pengenalan kita kepada organisasi Muhammadiyah. Bab 1 mengenai pengenalan Muhammadiyah. Bab 2 pengenalan lambang Aisyah. Bab 3 tokoh-tokoh Muhammadiyah. Bab 4 pelajar Muhammadiyah. Bab kelima adalah bangga bermuhammadiyah. Ustaz hari ini akan menyampaikan terkait materi semester genap, yakni bab 4 dan bab 5. Anak-anak sekalian, tolong diperhatikan bab 4, yakni dengan tema pelajar Muhammadiyah. Pelajar Muhammadiyah wajib menuntut ilmu sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi kita semuanya, tidak hanya anak-anakku, tapi juga ustadz, ustadzah juga berkewajiban untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah salah satu cara kita untuk mengenal, mengetahui, memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di halaman pertama disampaikan menuntut ilmu adalah kewajiban, karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ilmu membuat kita menemukan kebenaran. Ilmu juga yang membawa kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana pentingnya ilmu? Ilmu dalam kaidah Islam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, man arada huma, barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat juga memerlukan fa'alaihi bil ilmi. Jadi itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu disebut dengan pelajar. Pelajar adalah orang yang belajar. Belajar itu kata kerja daripada menuntut ilmu. Di halaman 42, jika kalian melihat, di sana ada beberapa kewajiban seorang pelajar, khususnya pelajar-pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Yang pertama ada giat belajar. Ya, kewajiban seorang pelajar itu yang pertama giat belajar. Yang kedua rajin beribadah. Yang ketiga berbakti kepada orang tua. Yang keempat hormat dan taat kepada guru. Yang kelima berakhlak mulia. Dan yang keenam harus berprestasi. Seperti itu. Jadi dari keenam sifat ini atau kewajiban seorang pelajar di Muhammadiyah, kalian harus mendapati semuanya. Namun Ustaz tidak menutup kemungkinan kita semuanya banyak kendala untuk bisa mencapai keenam sifat ini atau keenam kewajiban seorang pelajar ini. Jadi Ustaz berharap kita semuanya bisa melakukan paling tidak 5 atau bahkan bisa melaksanakan sampai ke 6. Jadi giat belajar, rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, hormat dan taat kepada guru, berakhlak mulia, yang terakhir adalah berprestasi.
Dari sekian banyak kewajiban seorang pelajar, yang paling pertama kalian lakukan adalah belajarnya yang giat. Kenapa harus giat? Karena kalau kita tidak tekun, tidak giat, tidak semangat belajar, maka poin yang 5 berikutnya maka akan sulit dicapai. Karena dengan kita giat belajar, rajin, kemudian disiplin, maka semuanya akan mudah. Dengan apa? Dengan kita menemui di sana akan mendapatkan banyak ilmu. Kemudian setelah kita belajar giat, poin yang kedua adalah giatnya itu dibarengi dengan rajin beribadah. Nah, inilah hubungannya dengan belajar dengan doa itu di sini. Kita boleh belajar giat, tapi jangan sampai sombong kalau sudah pandai. Tetap berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena semua kejadian di muka bumi ini, bahkan daun yang jatuh dari pohonnya, tidak pernah ada kuasa satu orang pun, kecuali semua itu sudah kehendak daripada Allah SWT. Kita pandai, kita rajin, kita tetap beribadah. Tentunya beribadah itu ada dua, ibadah sunnah sama ibadah wajib. Ibadah wajib seperti yang kita lakukan, sholat 5 waktu. Sholat apa saja? Subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Dari sana kita sering melakukan. Ya, teman-teman, Ustaz Sada itu sering mengingatkan kepada kita semuanya untuk betapa pentingnya sholat wajib. Ya, Ustaz sering menanyakan ke kalian semuanya, bagaimana anak-anak sudah sholat subuh? Sudah Ustaz, ada yang belum Ustaz, ada yang telat Ustaz, ada yang masih ketiduran Ustaz. Ya nggak apa-apa, tapi setiap hari harus berbenah. Kenapa Ustaz selalu tanyakan sholat subuh? Karena sholat subuh itu salah satu ciri orang yang sholih. Kenapa? Karena jika kita mengaku Islam, jika kita adalah seorang Muslim, maka kita berkewajiban 5 waktu itu. Dan ada beberapa waktu sholat yang mengatakan jika kita meninggalkan salah satu sholat itu, maka kita tergolong kepada golongan orang-orang yang munafik, ya, yakni subuh dan isya. Kenapa subuh dan isya? Ini rahasianya. Karena orang munafik paling lemah, paling tidak bisa untuk melaksanakan sholat subuh sama sholat isya. Siapa orang munafik itu? Orang munafik itu orang Islam, ada di orang Islam. Orang mengaku Islam tapi tidak melakukan kewajiban-kewajiban di syariat Islam. Itulah orang munafik. Ciri-cirinya nanti bisa kita bahas di lain waktu, ya. Kemudian sholat sunnah juga ada sholat sunnah rawatib, ya, sebelum dan sesudah sholat wajibnya sering kita lakukan, ya. Di sholat duhur, sebelum sholat duhur dan setelah sholat duhur sering anak-anak semua lakukan. Puasa ada yang puasa wajib itu puasa Ramadan, dan puasa sunnahnya banyak. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud, seperti itu. Anak-anak suka melaksanakan puasa sunnah juga, ya. Bagus, kalau itu keren. Itu baru anak-anak yang pelajar Muhammadiyah, ya. Yang ketiga, ini tidak kalah penting. Yang ketiga ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa Ustadz anggap ini penting? Karena orang tua itu adalah orang yang satu-satunya orang, ya. Ayah sama bunda itu orang yang paling penting di hidup kita. Kenapa? Karena contohnya ibu sudah mengandung kita. Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Kemudian melahirkan kita, kemudian merawat kita sampai kita besar. Kemudian ayah, tidak kalah penting juga. Ayah itu satu-satunya orang dari kedua orang tua kita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan
kita sehari-hari. Coba sekarang, kalau anak-anak mau beli jajan, uangnya dari siapa? Dari Allah, tapi melalui ayah. Kemudian apakah ibu tidak mendapatkan beberapa rupiah? Juga dapat. Ada beberapa ibu-ibu kita itu, umi-umi kita itu, bunda-bunda kita itu juga bekerja. Itu juga. Dari mana bunda dapat uangnya? Dari Allah. Diberikan kepada kalian anak-anakku melalui bunda, melalui ayah. Jadi patut bagi kita semuanya untuk mendoakan ayah dan bunda, dan selalu menjadi anak yang solih-solihah, membanggakan kedua orang tua, membuat mereka berdua bahagia, bangga. Kalau kita sudah ingin seperti itu, maka kita sudah tercatat menjadi anak yang solih, anak yang solihah. Bagaimana doanya? Seperti yang dihafalkan dengan kalian semuanya, yakni Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dihafalkan ya. Oh iya, jangan lupa videonya kemarin kalian belum mengobrolkan semuanya, tolong yang belum segera di-share ya. Melafalkan doa kepada orang tua di hadapan orang tua, kemudian mencium tangan kedua orang tua, meminta doa untuk bisa menjadi anak yang solih solihah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, wahai Allah, wahai Tuhanku ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami sewaktu masih kecil. Ini sering dilafalkan setelah sholat anak-anak ya. Setelah sholat jangan lupa berdoa seperti ini. Kalau perlu ditambah lagi doa dengan bahasa Indonesia juga gak apa-apa. Ya Allah, lindungilah kedua orang tua hamba ya Allah, seperti itu. Berikan kesehatan, jagalah mereka ya Allah. Jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti itu. Jadikan kami anak-anaknya yang bisa membanggakan kedua orang tua, seperti itu doanya. Yang baik-baik disampaikan. Bahagiakanlah kami di dunia dan di akhirat, seperti itu. Jadi anak-anakku jangan lupa setelah sholat, sebelum sholat, di waktu-waktu yang baik diucapkan doanya. Ya. Yang keempat, ya, hormat dan taat kepada guru. Nah, ini juga tidak kalah penting. Kenapa harus guru? Karena guru itu orang tua kedua di sekolah. Kalau orang tua kita yang di rumah, itu orang tua yang pertama. Orang tua kita yang kedua adalah ustaz-ustazah atau bapak ibu guru. Jangan lupa, kami ustaz-ustazah juga mohon doanya kepada anak-anak. Mohon kepada Allah, sampaikan kepada Allah, ustaz-ustazah semoga diberikan rahmat, diberikan hidayah, dijauhkan dari malapetaka, dijaga, dilindungi, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan apakah ayah bunda dan ustaz-ustazah itu tidak mendoakan? Tetap juga mendoakan kepada kalian. Jadi ayah bunda itu tidak pernah berhenti mendoakan kita. Bahkan seorang anak yang belum lahir pun mendapatkan doa dari kedua orang tuanya. Coba contohnya, ayah bunda ketika belum mempunyai anak, ya, mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kami keturunan yang baik, yang solih-solihah. Lu belum punya anak, mendoakan anaknya, calon anaknya. Nah sekarang kita semuanya adalah seorang anak, maka saya rasa doanya kedua orang tua itu tidak akan pernah putus. Tiap hari, tiap waktu disampaikan kepada Allah untuk kita anaknya. Dan ustaz-ustazah juga mendoakan kalian agar dimudahkan menuntut ilmu, diberikan kesehatan, kekuatan, dijadikan sebagai anak yang solih-solihah, di masa depan bermanfaat bagi semua masyarakat elemen. Seperti itu. Maka
paling baik dalam Islam itu saling mendoakan. Anak-anakku sekalian, yang poin keempat ini, hormat dan taat kepada guru. Hormat dan taat. Jadi tidak selamanya apa yang disampaikan guru itu selalu benar. Kalian harus mencari kebaikan-kebaikan daripada guru. Guru juga manusia. Semuanya akan disampaikan ilmunya, transfer ilmunya itu kepada kalian dengan cara-caranya mereka. Kalau kalian tidak suka atau kurang berkenan, disampaikan ustazah, mohon maaf, seperti itu. Jadi tidak selamanya guru itu yang paling benar, tapi kebanyakan mendominasi. Semua yang diucapkan oleh guru, semua yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah adalah upaya untuk membimbing kalian kemana? Ke arah yang benar. Berarti yang disampaikan, yang dilakukan adalah kebenaran. Jadi biasanya ustadz sampaikan ke guru-guru itu, ke ustadz-ustadzah kalian, tolong menjadi teladan, jadi contoh bagi teman-teman, juga bagi siswa-siswanya, seperti itu. Yang kelima, berakhlak mulia. Ini wajib, karena akhlak mulia itu tuntutan dari Allah untuk menjadi sebuah umat yang baik. Nabi Muhammad dan semua para rasul, para nabi itu diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlaknya. Sebagai dasar, dalam hadis apa ya hadisnya ya? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalilnya innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Berakhlak mulia. Kita sebagai pelajar di Muhammadiyah atau pelajar di semua tempat pendidikan dituntut untuk meneladani perilaku, sifat daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menunjukkan bahwasanya seorang pelajar itu mempunyai akhlak yang mulia? Contohnya, perkataannya baik, sifatnya baik, santun, sopan, juga kelakuannya, tingkah lakunya yang baik. Nah, yang paling terakhir adalah berprestasi. Anak-anak semuanya, prestasi itu tidak selamanya akademik atau sering saya sebutkan nilainya bagus. Itu prestasi, tapi banyak prestasi itu banyak. Contohnya, kalian suka sepak bola. Sepak bola itu kalau kalian berprestasi bisa berprestasi di cabang olahraga sepak bola. Ada yang basket, badminton, renang, panahan, seperti itu, robotik, komputer, semuanya itu prestasi. Dan jangan menganggap nilai yang kecil atau nilai yang rendah itu tidak berprestasi. Mungkin kita lemah atau kurang di pembelajaran akademik, tapi kalau non akademik kalian bisa, itu juga prestasi. Tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai prestasi. Tinggal kalian gali bakatmu, kemampuanmu, dibina, dibimbing, dituntun di arah yang benar, nanti insya Allah akan berprestasi. Seperti itu. Maka Ustadz menyarankan kepada kalian semuanya untuk selalu berupaya, ya, berupaya menjadi anak yang baik, ya, selalu menjadi anak yang baik dan berprestasi. Jangan lupa singkatan daripada Mudri adalah mandiri, unggul, disiplin, rajin, dan islami. Kalian
kalian bisa pilih salah satu atau bisa semuanya. Alhamdulillah. Jadi demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Tunggu pembelajaran berikutnya terkait kemuhammadian. Materi yang berikutnya akan Ustadz sampaikan di halaman 45 terkait tentang janji pelajar Muhammadiyah. Sudah hafal kan? Jangan lupa. Ya, cukup sekian dari Ustadz. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kalian semuanya untuk memahami pembelajaran kemuhammadian. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.